warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Sa'adatul Muslimin yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini takdir Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita untuk bertemu dan bermuajahah kembali di masjid ini setelah tentunya kemarin di bulan Sya'ban, Ramadan dan Syawal kita tidak bertemu di majlis yang biasa kita mengaji di masjid ini. Pagi hari ini saya diminta oleh pengurus masjid untuk berbicara tentang ibadah kurban, ibadah yang merupakan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa ibadah yang bersumber dari syariat sebelum Islam, kemudian dilestarikan dan disempurnakan di dalam agama Islam. Itu diantaranya ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji secara umum itu adalah meniru atau menghidupkan kembali sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Di dalam itu termasuk ibadah yang namanya kurban. Kurban itu di dalam bahasa Arab itu sering dikatakan kalau pekerjaannya itu namanya at-tadhiyatu, sementara binatangnya itu lebih sering disebut dengan al-udhiyah. Ini bapak-bapak merupakan ibadah yang memiliki nilai luar biasa untuk menggambarkan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa dalam membuktikan kesungguhan iman dan kecintaan kepada Allah, seorang hamba itu harus mampu memberikan apapun yang diminta oleh Allah, walaupun itu adalah anak kandung yang paling dia cintai. Jadi semua orang itu tidak dibiarkan untuk mengaku beriman kepada Allah sampai dia nanti akan menghadapi ujian di dalam hidupnya. Itu semua nabi dan semua manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Allah itu tidak akan membiarkan orang itu sekedar menyatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka itu tidak mendapatkan fitnah, ujian dalam keberagamaannya kepada Allah. Maka Bapak, ujian dalam hidup itu bukan untuk ditangisi. Ujian di dalam hidup ini itu bermakna karena untuk menunjukkan keimanan itu relasinya dengan pengorbanan. Oleh karena itu, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin sempurna keislaman seseorang, maka ujiannya pun akan semakin besar. Itu hadisnya jelas, kata Rasulullah, asaddun nasi balaan. Orang yang paling dahsyat ujiannya dalam hidup itu al-anbiya, para nabi, tsummal amsalu fal amsal, dan kemudian nanti orang yang ngikuti jalan Nabi. Jadi orang yang ngikuti jalan Nabi itu jangan ngambil enaknya aja itu. Kan kita ini kadang-kadang niru Nabi jadi guru, niru Nabi jadi pendakwah, niru Nabi jadi kiai. Itu yang mau dicium tangannya aja itu. Ya, yang mau apa? Berkatnya yang gede aja itu. Maunya apa? Amplopnya aja itu. Enggak begitu.
Kalau di dalam dakwah kemudian tidak menemui rintangan seperti rintangan yang dihadapi Rasulullah, itu jangan-jangan dia tidak sedang berdakwah gitu. Jadi kalau bapak nih nanti jadi kiai, itu tidak mendapatkan ujian, ya bentuknya berbeda dengan Rasulullah, tapi substansinya selalu akan apa itu? Sama. Kalau saya misalnya dakwah, kok enak terus gitu loh. Naik pesawat terus, tangannya dicium terus, amplopnya tebel terus, berkatnya banyak terus, orang yang hadir itu ribuan terus. Itu jangan-jangan kita sejatinya tidak seperti sedang apa itu? Berdakwah. Karena kita tidak bertemu dengan apa yang ditemui oleh Rasulullah di jalan apa ini? Dakwah. Jadi hati-hati itu, ya. Kalau orang tiap pengajian amplopnya tebel terus, ya, itu jangan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan ayat itu aja yang dibaca. Jangan-jangan ada yang salah dengan jalan hidup ini. Karena semua orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan apa ini? Ujian. Masyitoh tukang sisirnya Fir'aun itu dapat ujian luar biasa itu. Dia dengan anak-anaknya itu sama dengan ashabul ukhdud dulu itu. Harus menghadapi apa ini? Ujian yang bermuara kepada kematiannya. Nabi Ibrahim, ya, sebelum itu Bapak bisa lihat itu. Semua nabi itu ada apanya itu? Ada ujiannya. Nabi Nuh itu diuji loh. Diuji apanya? Kesabarannya. Bayangin Pak, Nabi Nuh itu berdakwah hampir 1000 tahun. Muridnya itu cuma ada kira-kira mungkin ya 50 orang. Itu kalau pakai statistik 1000 bagi 50, itu tiap 20 tahun muridnya satu. Coba bayangin, kalau saya bikin pesantren, ya 20 tahun santrinya 1, 40 tahun santrinya 2. Saya tutup pesantren itu Pak. Kenapa? Ya Allah, 40 tahun ngaji di Saadatul Muslimin, misalnya, yang hadir cuma Pak Hermawan sama Ustadz Fauzi, berhenti saya. Kenapa? Itu 40 tahun loh. Nabi Ibrahim itu, Nabi Nuh itu diuji sama Allah itu. Kesabarannya. Begitu diuji kesabarannya, pada puncak ujiannya bukan cuma itu. Ya, ketika Allah mau ngasih pertolongan sama Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu ujian lagi loh Pak. Menjelang 1000 tahun, Nabi Nuh tuh ngomong, Rabbi inni maghlubun. Ya Allah, kayaknya ndak bisa terus jadi nabi begini, ndak bisa katanya. Kenapa? Maghlub. Saya apa ini? Kalah ya Allah. 1000 tahun yang ikut cuma segini. Bayangin, Pak Hermawan aja pemilihan RW yang milih kan lebih dari itu. Masa ada RW 20 tahun yang milih cuma 1 orang? Kan kalah Pak. Ini kalau kita lihat nih, ini ujian kan. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tuh bilang, ini makhluk saya kalah. Fantasir, tolong saya ya Allah. Allah nolong itu. Tapi dalam pertolongan yang hebat, itu masih diuji itu. Begitu fantasir kata Allah, ya ini udah cukup nih, selesai nih, saya tolong nih. Pakai apa? Banjir. Saya akan musnahkan semua yang tidak beriman, yang menentang Nuh ini. Tapi pada kata-kata itu, Nabi Nuhnya masih diuji. Kata Allah, Nuh, saya akan tolong kamu. Tapi ada syaratnya, bikin kapal di atas gunung Salak. Ya, ini ibaratnya ya, jangan terus apa bener kapal itu ada di gunung terus Bapak besok mendaki nyari bekas kayunya mau dicari karomahnya, ya enggak lah. Tapi ini bikin kapalnya itu di tempat yang tidak lazim, di ketinggian, bukan di tepi apa ini pantai. Semua galangan kapal itu mesti di pinggir laut Pak. Kenapa? Karena kapalnya tinggal didorong mudah. Nah, kalau di atas gunung gimana masukin ke laut? Itu ujiannya. Kata Nabi Ibrahim, loh, saya bikin kapal itu di tempat yang tidak lazim. Itu ujian yang kedua Pak. Ujian yang ketiga, anaknya membuli. Bayangin nih, kalau yang bully orang lain, yang menghina orang lain itu masih enak. Ini anaknya sendiri. Kan antum bilang, ya Allah, babe gue stres amat ya. Jadi Nabi ndak laku, bisa-bisanya bikin kapal di apa ini? Di bukit gitu loh. Coba Pak, ini ujian loh. Anak itu Pak, uji anak Nabi ini, bukan anak kiai, bukan anak Habib. Jadi enggak usah sombong-sombong tuh. Orang yang ngaku punya nasab, enggak usah sombong-sombong. Anaknya Nabi Nuh ini. Nabi Nuh itu ulul azmi minar rusul. Itu pangkat pertama Nuh alaihi salam itu dikatakan ulul azmi minar rusul.
Itu anaknya bader banget Pak. Begitu bapaknya udah dibu, babe gue stres ini. Ya diomongin tuh anaknya sendiri. Ya begitu kata Nabi Nuh, jangan nak, ini Allah pasti akan memberikan sesuatu di balik ini. Jangan lihat zohirnya, bapak bikin kapal di sini. Begitu kapal mulai jadi, gerimis. Itu cintanya Nabi Nuh sama anaknya. Karena Nabi Nuh udah tahu, ini mau ada banjir besar ini, nggak ada manfaatnya BKT itu, ya, banjir kanal timur itu, ya, itu nggak ada manfaatnya. Anak Nabi Nuh udah tahu, ini semua yang menentang saya tenggelam. Maka bilang sama anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, ayo nak, naik sama saya nak. Kata anaknya, emang kenapa beh? Katanya, ini mau banjir besar, BMKG udah nggak laku di situ, ayo naik sekarang. Kata anaknya, ya Allah ribet amat hidup. Kalau banjir, ya sudah kita bikin aja rumah di ketinggian. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Sudah ke Cisarua, ke Taman Safari. Masa ada banjir di sana? Kalau di sana banjir, ya Allah, Halim tenggelam Pak. Ya kan? Tinggal di jalan tol itu turun air cepat-cepat ke sini mati semua. Katakan, tinggal naik kok. Ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nabi Nuh itu bocorin ke anaknya itu. Dibocorin nih ujian nih. Maka bapak jangan, apa hukumnya membocorkan ujian? Nah, kalau ikut Nabi Nuh, ini dibocorin ke anaknya ini. Dibocorin nih Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh nih, kan anaknya bilang sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Itu dibocorin. Kata Nabi Nuh, la asimalakumul yaum, jangan nak, jangan ngelawan. Ini ujian gak main-main. Ini Allah betul-betul mau menenggelamkan apa ini? Bumi ini. Ayo nak, naik. Ini hari ini Allah sudah ngasih ya perintah sama malaikat PUPR ini ya, bahwa hujan ini turun tidak akan berhenti dan tanah tidak mau menyerap air yang turun dari langit. Hari ini air yang turun itu tidak bisa masuk ke dalam bumi, ada di permukaan tanah, banjir, tidak naik, mati. Bapak bisa lihat. Itu kan anaknya masih nguji lagi kesabaran bapaknya. Ya Allah, kata Nabi Nuh, sudah gue bocorin nih ujian Allah, masih ngeyel lah. Itu kan ujian terberat Pak. Itu akan Allah babe ribet naik Pak. Ya, sudah dia sampai mana itu ke Ciawi dulu, ya kan? Begitu Ciawi masuk ke Cipayung, kelihatan Nabi Nuh itu naik ke Cisarua terus ke atas. Hingga sampai perpisahan ketika air sudah semakin tinggi. Maka ombak yang berputar itu menghalangi pandangan Nuh kepada siapa itu? Anaknya. Itu ujian. Nabi Ibrahim ini syariat kurban ini ujian Pak. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah kemana-mana, itu Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, saya kepengen punya anak. Bukan sekedar anak yang meneruskan koalisi ke depan, bukan. Ini anak yang akan meneruskan dakwah, gitu loh. Ini Rabbi habli minas sholihin. Doa itu Nabi Ibrahim itu kepengen punya apa ini? Anak. Dikasih sama Allah itu. Anak yang diidam-idamkan itu dikasih. Begitu dikasih, itu dikasih ujian dulu Pak. Jadi hidup itu kayak puasa. Ada waktunya makan, ada waktunya puasa. Kalau makan terus, hati-hati. Ya, Bapak nih, kalau hidup Bapak nih, makan terus. Rezekinya ngalir terus. Hati-hati Pak. Ya. Sama hati-hatinya juga. Kok hidup tuh puasa terus, nggak pernah bahagia-bahagianya. Ya, dari dulu ya udah miskin, jualan es musim hujan, gerobaknya tuker nasi goreng, tahu-tahu ya hujannya berhenti. Apes betul hidup. Hati-hati, karena manusia itu selalu begitu. Kata guru saya dulu tuh, rizqus sholihina kas-sholihina anfusihim. Pola hidup orang yang soleh itu kayak hidupnya orang soleh itu. Apa orang soleh itu? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari, tapi juga dia makan sehari. Jadi kalau Bapak hari ini dapat rezeki, besok nggak dapat, besoknya lagi dapat, itu termasuk orang soleh. Jangan ngeluh, gitu.
Kan gimana hari ini? Alhamdulillah. Ya kan? Begitu besok gimana? Naudzubillah, apes gua. Dari subuh sampai isya nggak dapat duit. Itu artinya Bapak disuruh puasa di situ. Ya kalau rezekinya sehari dapat, sehari nggak dapat, kan puasa Daud, Pak. Ya, itu seafdol-afdolnya apa itu? Puasa. Itu Nabi Ibrahim diuji. Begitu punya anak, itu anaknya suruh dipisah nih. Karena Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Jadi bapak-bapak yang istrinya 2 itu beresin rumah tangganya dulu baru jadi kiai gitu ya. Itu Nabi Ibrahim itu kan ada ibunda Hajar, ada ibunda Sarah. Asalnya kan sama, Pak. Asalnya sama hidupnya ini. Tapi namanya perempuan itu pasti ada apanya itu, cemburunya. Akhirnya Nabi Ibrahim nanti nggak jadi dakwah. Kemana? Kenapa kiai tidak datang pengajian subuh di Saadatul Muslimin? Bininya lagi ribut, lihat tuh. Akhirnya hidupnya nggak bisa apa itu dakwah. Kata Allah, ini perintah Allah nih, pisahin. Siapa yang dipisahin? Yang punya anak nih, Ismail alaihissalam. Bawa kemana? Ke Mekah. Tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Itu bukan sesuatu yang mudah buat Nabi Ibrahim. Minta anak. Sudah lama kepengen punya anak, giliran punya anak, itu kata orang sekarang disuruh LDR. Ya, LDR itu kayak beliau dulu ini, ya, kerjanya di Medan, istrinya di mana itu? Di Jakarta. Jadi ini beliau ada bakat untuk jadi Nabi Ibrahim ini, ya, karena disuruh dipisah nih sama Allah nih, iya kan? Nah, kata Allah, anakmu tuh Ibrahim sama istrinya Hajar ini pindahin kemana? Ke Mekah. Mekah itu nggak ada waktu itu, gitu loh. Belum jadi apa ini kota, Ka'bahnya nggak ada. Itu sudah reruntuhan. Makanya di surah Al-Baqarah itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Itu qawaid. Qawaid itu apa sekarang tuh? Apa namanya kalau gedung bawahnya? Fondasi. Tinggal fondasinya aja itu. Yang agak tinggi di Mekah sendirian yang kelihatan bekas Ka'bah itu. Maka disuruh taruh di situ, Pak. Tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Lihat tuh. Kata Allah, taruh situ Ibrahim. Ya. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Nggak cerita sama istrinya, nggak ada itu. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, Hajar, yuk kita jalan ke Mekah, nanti pokoknya di sana beres, kontrakan udah ada, ya kan? Di satu udah ada pasar, nggak ada. Begitu sampai di tempat yang sunyi, sepi itu, ditaruh sama Nabi Ibrahim itu, anak istrinya itu, ditaruh di situ, langsung berangkat, karena perintah Allah, nggak pakai bermalam, Pak. Bayangin tuh, pokoknya nanti kata Jibril, lu sampai sana, kalau Jibril Betawi ngomongnya nih, lu sampai sana Ibrahim, ya, taruh anak bini lu situ, lu langsung apa ini? Pergi, nggak pakai nginep, ditaruh, Pak. Begitu sampai Nabi Ibrahim itu langsung pergi. Istrinya itu, ya kaget, tapi solihah. Ini pentingnya solihah, kaget itu beda, Pak, ya kan? Kaget istrinya, loh, ini kok suami saya begitu naruh, ya, naruh anak istrinya, kok langsung pergi nih? Ila aina anta dzahibun ya Ibrahim. Kau mau kemana suamiku? Nabi Ibrahim itu nggak jawab, Pak. Nengok aja enggak. Kenapa? Kemanusiaannya, bukan kenabiannya. Kenabiannya tahu ini perintah Allah, tapi kemanusiaannya ada air mata di situ. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya nengok jawab, saya nangis. Kalau saya nangis kayak apa istri saya? Kan sama. Nauzubillah. Bapak di rumah sakit, anaknya sakit, istrinya nangis, bapak ikut nangis, ya udah pasrah gitu. Ya kan? Tapi biasanya suaminya harus apa ini? Tegar. Istri keluar air mata, suami siap-siap keluar uang dompet. Kan begitu. Kalau nggak kayak gitu kan nggak indah rumah tangga. Maka kata Nabi Ibrahim, kalau nengok nangis saya ini. Kemanusiaan dan kenabian itu tetap diblended jadi satu oleh Allah. Semua nabi itu tidak hilang kemanusiaannya. Kalau semua nabi hilang kemanusiaannya, maka nabi tidak bisa jadi uswatun hasanah. Kalau nabi itu tidak punya perasaan, nabi itu tidak punya air mata, maka saya tidak bisa mengambil keteladanan dari seorang nabi. Karena nabi itu tidak punya rasa dan tidak punya air mata. Tapi nabi pada puncak kenabiannya itu tidak menghilangkan aspek kemanusiaannya. Maka sebagai suami, sebagai bapak, nggak tega. Sebagai nabi harus. Nabi Muhammad sama, Pak. Nanti kalau ada pengajian lagi terkait dengan apa itu? Pembatalan tabanni. Bagaimana nanti Nabi harus menikahi istrinya Zaid bin Harisah, anak angkatnya, yang untuk membatalkan tradisi tabanni pada masyarakat. Itu kata Rasulullah, itu syariat yang paling berat untuk saya kerjakan. Nabi itu tahu, Allah itu akan mengharamkan hukum tabanni. Maka Nabi itu diperintahkan oleh Allah, anak angkatnya Zaid itu untuk dinikahkan dengan sepupunya Rasulullah, Dzu Hasabin. Nih, sepupu Nabi nih, Quraisyah ini.
Begitu nikah, nggak seimbang nih. Zaid tuh curhat terus sama Nabi. Istri saya sombong Rasulullah, merasa punya nasab lebih tinggi kastanya, begini. Itu Nabi tiap Zaid curhat takut, gitu. Karena Nabi amsik alaika zaujak. Kata Nabi, sabar loh, jangan cerai. Karena Nabi tahu, kalau ini cerai, nanti disuruh nikah oleh Rasulullah. Sementara tradisi jahiliyah bilang, anak angkat itu sama dengan anak kandung. Kalau saya harus menikahi bekas istri anak angkat saya, maka orang akan mengatakan Muhammad menikahi bekas istri anaknya. Gitu. Itu kata Nabi, begitu Zaid ngomong aja tiap hari, curhat aja, bahaya ini kata Rasulullah. Kenapa? Akhirnya terjadi perceraian. Dan itu berat sekali buat Rasulullah. Kenapa? Karena kemanusiaan dan kenabian itu tidak Allah pisahkan. Seorang nabi itu tidak akan kehilangan aspek kemanusiaannya. Maka syariatnya tuh jadi indah. Coba nabi nggak punya perasaan, maka nggak ada Nabi Judes tuh nggak ada. Jadi bapak-bapak yang rada-rada di Judes itu jangan ngambil jalannya Nabi. Kenapa? Pedes nanti rakyatnya itu. Kenapa? Karena nggak punya apa ini rasa. Nabi Ibrahim punya rasa. Ila aina anta dzahibun ya Ibrahim, mau kemana? Diem. Tapi jalannya nggak berhenti. Begitu ditanya sama bininya, suamiku kamu mau kemana? Berhenti dia. Istrinya selesai ngomong, jalan lagi. Istrinya nanya, loh mau kemana abang? Berhenti Nabi Ibrahim. Selesai mau kemana abang, jalan lagi. Sampai 3 kali. Begitu ketiga, istri solihah nih. Langsung bawaannya Allah. Kalau tidak solihah bawaannya buset. Gitu. Kalau ini karena solihah itu. Langsung yang ketiga itu. Allahu amaraka bihadza. Allah ya yang nyuruh. Lihat. Kalau bini kita 3 kali nggak nyaut sendal pak dilempar budek, gue teriak-teriak katanya suami apaan lo lihat ini nabi siapa nabi Ibrahim itu dia Allahu amaraka bihadza Allah ya itu Nabi Ibrahim itu tidak menjawab dengan jelas, hanya menganggukkan kepala dari belakang. Kemudian Nabi Ibrahim dikasih sama Allah nih. Begitu kamu tahan dengan ujian itu, Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lihat. Tuh orang Saudi itu harus berterima kasih sama Nabi Ibrahim. Gara-gara Nabi Ibrahim doa begitu, orang Saudi tidak pernah nanam nanas, makan nanas. Ya. Coba di Saudi itu, orang yang umroh itu di hotel-hotel makan nanas itu. Ya, padahal nggak ada nanas di Mekah. Kalau Bapak lihat ada nanas tumbuh di Mekah, cepat sholat Pak, itu Dajjal mau turun 5 menit lagi. Nggak ada. Makan sawo kita di Mekah, buah-buahan begitu banyak, tapi kita nggak lihat perkebunan. Semangka itu di Saudi kayak dibuang-buang, nggak ada harganya itu. Kenapa? Melimpah. Padahal nih, ya. Yang namanya kebun di Saudi itu sangat-sangat terbatas. Tapi orang makan semangka itu mungkin lebih banyak di Madinah daripada di Masjid Sa'adatul Muslimin. Padahal tanah di Jakarta Timur ini tanah yang subur. Itu berkat doanya Nabi. Bukan cuma itu. Waja'al af'idatam minan nas. Itu yang penting tuh. Ya Allah, saya taruh ya di sini nih anak saya nih, saya nurut ya Allah. Air mata ini ya Allah, kasihan nih, ya, sendiri tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Saya doa ya Allah, tolong kasih infrastruktur. Nah, ada itu ayat infrastruktur, ya. Infrastruktur apa ini? Kehidupan. Lah iya, karena tanpa infrastruktur kehidupan, bagaimana orang itu akan hidup dan membangun peradaban? Enggak benar. Jadi Islam itu ada semua. Enggak benar kalau orang bilang, oh enggak ada ayat infrastruktur. Ada. Walaupun saya bukan tim sukses Jokowi, ada kalau soal agama. Kata ghairi dzi zar'in. Kalau tidak ada zuru wa thimar, lalu dari mana orang itu bisa hidup? Dari mana binatang itu dagingnya mengandung vitamin? Bukankah Allah membangun satu sistem bahwa kekuatan energi itu ada pada matahari? Matahari yang bersinar itu menjadi sumber kehidupan. Cahayanya
masuk ke bumi, diseleksi oleh atmosfer, masuk ke hijau daun itu yang namanya klorofil. Klorofilnya itu dimakan sama kambing Idul Adha, kambingnya dipotong sama bapak, maka di dalam tubuh bapak itu ada energi matahari yang aman, diambil oleh binatang yang memakan hijau daun, yang mengandung klorofil. Dalam proses fotosintesis itu mengubah energi matahari menjadi energi yang dibutuhkan oleh hidup ini. Makan di situ. Bapak lihat tuh. Kalau tidak ada pohon, lalu dari mana energi untuk hidup? Maka ghairi dizar'in. Bukan cuma itu. Pohonnya banyak. Duitnya banyak. Nggak ada orang. Ayo, Bapak nih mau nggak? Saya kasih uang ya 100 miliar. Tapi mulai pegang uang, perempuan di dunia nggak ada. Termasuk istrinya. Ya. Bapak bilang, untuk apa punya uang banyak-banyak kalau nggak ada perempuan? Lihat, Bapak punya uang 10 miliar hari ini, yang dipikirin pertama bukan kambing untuk Idul Adha, kawin lagi pasti itu ya. Lah iya tak? Lihat, itu namanya apa ini? Namanya infrastruktur kehidupan. Lo bapak-bapak nih kok nggak ada, terus misalnya nih ya, perempuan habis semua, nggak mandi Bapak dalam hidup. Kenapa? Enggak, untuk apa gua mandi? Nggak ada yang dilihat. Bapak nih rapi-rapi kayak gini, kan ada janda di pinggir jalan pulang dari masjid. Ya itu kan logika. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bukan cuma dzar'in, tapi waj'al af'idatam minan nas. Hati manusia itu terkait dengan kota Mekah. Kota ini tidak punya keindahan apapun, tidak ada air yang melimpah, udaranya juga tidak menyenangkan. Tapi semua orang yang beriman pasti memimpikan untuk datang ke kota Mekah. Jadi kota yang hebat. Ini saya kalau ngomong kemana-mana Pak, jadi lupa nanti ya kurbannya. Singkat cerita, itu anak ditaruh di mana itu? Di Mekah. Nabi Ibrahimnya berangkat Pak. Ujian nih kan, ujian satu selesai, ujian satu turun, tapi Allah janji tenang. Warzuqhu minas samarat. Pokoknya lo berangkat aja kata Jibril. Nanti urusan bulog gue yang ngurus. Nah, kata siapa ini? Kata malaikat Jibril. Betul tuh Pak. Ya, Ibunda Hajar itu nyari air. Dia cari di atas bukit Sofa dan Marwah. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa umroh semua. Bapak tahu jarak antara Sofa dengan Marwah. Sekarang Sofa Marwah itu di masjid. Dulu itu di luar masjid, pasar itu. Makanya sa'i itu tidak disyaratkan wudhu. Kenapa? Karena dia bukan dilakukan di dalam tempat yang suci. Dalam artian masjid, dia di luar masjid. Bukit Sofa wal Marwah itu. Dicari berkali-kali sama Ibunda Hajar. Kata Jibril, ini kalau kita bercanda Pak, itu kan kayak digodain sama malaikat tuh. Lo cari sono, gue gali di sini, kan gitu lihat nih. Dicari di sana, lari-lari di situ. Ya, dia cari apa? Air. Nggak pernah tahu Ibunda Hajar itu. Kalau air itu ada di bawah kaki anaknya. Anaknya itu cuma gerak-gerak kakinya dikit aja, itu air muncrat Pak. Kayak sumur bor satelit itu. Ya karena Jibril nggak gali di bawah itu, kata Jibril malaikat, lu gali ini air. Itu seandainya Ibunda Hajar tidak bilang zam berkumpul, itu banjir Nabi Nuh terulang lagi. Itu sumber air yang tidak pernah kering. Lihat, diuji di sini, dikasih di sini. Begitu dikasih di sini, kata Allah, tenang Ibrahim. Pokoknya infrastruktur kehidupan beres. Kalau beres, ya disuruh pergi Nabi Ibrahim. Begitu pergi, kangen sama anaknya. Iya kan? Kangen, ini aja pulang dulu kan dari Medan ke Jakarta. Itu kan kangen Pak sama keluarga. Ya, semua manusia pasti begitu Pak. Ya, biar punya selingkuhan tetap ada kangennya sama istri pertama. Ya, karena sertifikat ada di situ kan. Nah, pulang kangen itu. Begitu kangen, Nabi Ibrahim itu dikasih sama Allah. Kangen Ibrahim. Oke kata Allah, pergi. Kemana ini? Ke Mekah. Boleh, mudik Nabi Ibrahim Pak. Begitu sampai dia dapatkan anaknya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Anaknya itu udah cakep banget, gagah, tampan, nurut, soleh, pada izzi nafsi, anak-anak yang paling diimpikan oleh seorang bapak. Nabi Ibrahim seneng banget makan sayur asem bareng-bareng, ya kan, makan pecah gurame di Mekah, wah ramai makan buah-buahan pokoknya. Nabi Ibrahim seneng betul. Sudah seneng kan? Habis seneng pasti ada apa ini? Ujian. Mimpi apa itu? Nyembelih anaknya.
Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni arafil manami anni. Annya 2 kali, Pak. Ya, padahal dalam bahasa Arab sekali cukup. Ya, tapi Nabi Ibrahim ingin mengatakan kepada anaknya, ini persoalan serius, nak. Bapak betul-betul bukan mimpi mendapatkan perintah dari Allah, anni adzbahuka fandur madza tara. Anaknya itu, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Bapak bayangin itu. Itu dengan keyakinan anaknya if'al matu'mar. Maka kemudian Nabi Ibrahim berangkat tuh. Bahwa apa ini? Anaknya, Pak. Mau disembelih, Bapak bisa bayangin tuh. Gimana perasaan ibunya. Kan Nabi Ibrahim ngasih tahu nih, anak lo mandiin, kalian pakai baju yang bagus, mau kemana? Mau saya potong di Mina. Kalau hajar orang halim, dihajar betul suaminya. Lo nggak ada otaknya apa? Bercanda jangan begitu, kan begitu kan? Tapi ibunya ikhlas. Bapaknya ikhlas, anaknya ikhlas. Tuh. Jadi bangun ikhlas tuh 3. Bapaknya ikhlas, ibunya materai, nggak jadi sedekah suaminya. Iya kan? Suaminya, pokoknya gua nanti ini belum ada korban di masjid. Saya mau sedekah sapi. Ngomongnya kapan? Pengajian sekarang. Pulang ke rumahnya. Ada uang di lemari 50 juta, dipegang sama suaminya. Bininya masuk. Kata bininya, mau kemana bang? Ambil uang, beli sapi. Bininya nggak usah ngomong, Pak, melotot, nggak jadi itu tangannya. Nggak usah, apa kok sampai ngomong, melotot, itu nggak jadi. Gitu. Coba lihat, Pak, ujian kan? Itu 3 sepasang, ini soleh semua. Maka kata Allah, buktikan Ibrahim, kalau keluargamu itu keluarga yang betul-betul tunduk kepada saya. Maka Nabi Ibrahim bawa ke manhar itu. Godaannya kan Bapak tahu itu ya, digoda setan macam-macam. Disembelih, Allah turunkan apa itu? Kambing. Semenjak itu jadi syariat yang namanya korban. Sampai sini harus lebih singkat lagi, Pak. Ini kalau kemana-mana ngajinya sampai duhur, ya kan? Saya singkat sekarang, Pak. Maka hukum kurban itu adalah bagian dari syariat. Disunnahkan pada tahun kedua Hijriyah di Madinah sama dengan syariatnya zakat. Kenapa di Mekah nggak bisa korban? Karena di Mekah sudah korban nyawa, gitu. Kalau di Mekah gimana mau korban? Motong sapi, ketahuan. Oh orang Islam ini bukan sapinya yang dipotong, orangnya sekalian sama Abu Jahal tuh. Maka disyariatkan tahun kedua Hijriyah di Madinah sama dengan syariat puasa, sama dengan syariat zakat. Nih hukumnya, Pak. Apa syariat asal muanya? Kemudian yang kedua hukumnya. Hukumnya terkait ibadah itu ulama sepakat sebagai sunnatun muakkadatun. Nih jumhur ulama, Imam Abu Hanifah lain sendiri. Udah nggak usah cerita Imam Abu Hanifah, diceritain kebanyakan imam malah nanti nawar-nawar kan begitu. Udah Imam satu nih, Imam Syafi'i aja. Ya, itu kata Imam Syafi'i, hukumnya terkait ibadah ini itu sunnatun muakkadah. Tetapi turunannya kepada individu masing-masing itu berbeda. Kalau Bapak masih hidup sendiri atau sudah hidup sendiri, ya sendirian nih, maka hukumnya menjadi sunnah ainiyah. Pribadi Bapak yang dihukumi sunnah. Tetapi kalau satu keluarga, maka hukumnya menjadi sunnah kifayah. Nih, kalau bapaknya sudah, maka orang satu rumah itu sudah dikatakan mengerjakan sunnah. Tapi Pak, kalau sekeluarga mau korban semua boleh nggak? Wow, bukan boleh, sangat boleh. Ya, daripada nanti duitnya dipakai judi online, ya kan? Daripada nanti dikasih yang enggak. Oh, saya Pak, alhamdulillah rezeki banyak, boleh nggak? Saya serumah istri 1, anak 3, ada pembantu 1, ada supir 1, saya korban buat mereka semua, boleh. Tapi sebagai hukum dasarnya, prinsipnya, kalau salah satu di keluarga itu sudah, maka beban sunnah kolektifnya selesai. Tapi kalau Bapak hidup sendirian tidak punya keluarga, maka beban sunnah itu jatuh kepada Bapak secara individu. Ini satu nih hukumnya. Yang kedua, kapan saya dikenakan hukum sunnah muakkadah? Itu sederhana kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Orang yang punya kelebihan uang untuk membeli hewan kurban yang minimalis. Sekarang kambing berapa harganya yang pantas? Ya,
Ya kalau 2 juta kan ngeri motongnya Pak, ya kan? Kayak apa kurusnya itu kambing kan? Sekarang mungkin berapa? 3,5 4 juta sampai kan 4 juta. Kalau Bapak di hari raya Idul Adha tuh, ya, di hari raya Idul Adha itu punya uang sampai hari tasyrik di rumahnya, ya. Anak-anak sudah cukup, istri sudah cukup, bayar UKT kuliah tahun pertama sudah, ya, pendaftaran sekolah di tahun ajaran baru sudah. Bapak masih punya fadlu mal, kelebihan harta, semuanya sudah, kok di rekening masih ada 100 juta. Nah, maka sunnah muakkadah. Ya. Tapi kalau anaknya belum bayar pendaftaran, bayar dulu. Kenapa? Ngasih nafkah anak pendidikan hukumnya wajib. Gitu loh. Ini jangan salah nih. Nanti, nah udah ya nggak usah kuliah tahun ini. Kenapa? Babe mau korban. Itu separuh soleh, separuh bego Pak. Ya kan? Solehnya soleh itu. Kenapa? Ingin mengajarkan agama. Tapi dia lupa. Nafkah kepada keluarga itu wajib. Sementara korban itu dihukumi sedekah. Padahal saya ngasih makan istri saya, kata Rasulullah, apa yang kamu letakkan pada mulut istrimu, itu pahalanya kelihatannya nafkah, tapi sama dengan sedekah. Ya, jadi bapak-bapak nih, ya, ini nggak ada uji akuntabilitas, nggak boleh Pak RW meriksa rekening orang. Lu berapa rekeningnya? Wah, wajib nggak boleh. Karena ini yang membedakan antara kewajiban negara dengan kewajiban agama. Kalau semuanya Allah buka perintah RW boleh audit rekening orang menjelang Idul Adha, maka tidak ada yang tersisa dari iman, karena semuanya menggunakan paksaan. Bagian yang seperti ini kata ulama itu tidak boleh bahkan orang kemudian ngorek-ngorek info tentang uangnya orang. Karena Nabi udah kasih tahu begini orang yang punya man kana lahu sa'ah fil mal, keluasan tapi tidak mau berkorban, sudahlah tidak usah dekat-dekat masjid kami, artinya saya malu punya murid kayak gitu kata Rasulullah. Tapi prakteknya sisakan untuk apa ini? Keikhlasan kepada Allah. Jadi Bapak kalau nanti malam Idul Adha itu kan awal Juni itu pas habis gajian itu, ya, habis gajian itu masih awal minggu pertama di bulan Juni kan Idul Adha, semua keluarga sudah, Bapak masih punya uang yang cukup, Bapak korban 1 ekor kambing. Lihat nih, ya. Nah, nisabnya sama Pak secara umum. Unta 7 orang, sapi 7 orang, kambing 1 orang. Ini syarat Pak. Syarat, nggak boleh ya diubah-ubah, nggak boleh. Tapi soal pahala, nah ini pentingnya ngaji. Dulu itu ada fatwa kambing itu boleh untuk 1 rumah, bahaya. Ya, kalau kayak gitu nanti masjid-masjid kambingnya sedikit. Kenapa? Gua kan udah 1, anaknya kaya, babe kan udah 1 kambing cukup untuk 1 rumah. Ini malah praktek Pak, gitu loh. Malah praktek hadis, makanya jangan baca hadis sahih, ikut ulama gitu loh. Betul, Rasulullah itu ketika memotong kambing itu, Nabi itu menyebut untuk saya wa an ummati. Hadis yang pribadi orang juga begitu. Hadza anni wa an ahli baiti. Itu yang saya bilang tadi soal sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Kalau saya nih di rumah kayak tadi itu yang punya kelebihan harta itu, saya korban Pak. Tapi saya tidak mungkin kemudian anak saya berikan kambing 1-1, istri saya berikan kambing 1-1. Enggak, 1 aja. Kalau 1-1 berarti istrinya banyak kan gitu kan. Ya, istri saya berikan kambing 1, hati-hati ngomong nih, ada rekaman bahaya saya pulang kan gitu. Nah, istri saya berikan kambing 1, anak saya berikan kambing 1-1, tidak bisa saya. Tapi kalau saya beli 1, maka saya sudah sunnah kifayah. Bapak tahu kan, fardu kifayah itu kalau orang mengerjakan 1, ya, maka orang lain tidak kena beban dosa. Nah, ini logikanya dibalik kata Imam Nawawi. Kalau orang lain tidak kena dosa gara-gara sudah ada yang mengerjakan itu, maka kalau ini yang dikasih pahala, maka pahalanya juga cukup untuk yang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi Bapak nanti kalau potong kambing 1, Bapak ngomong, ini kambing saya Allah, saya potong, ya. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan pahalanya bukan untuk saya saja, tapi untuk anak dan keluarga saya. Itu namanya nisabnya. Umurnya, ya Bapak udah tahu lah, tanya sama tukang kambing itu udah tahu ya. Kalau
unta itu 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi itu 2 tahun masuk tahun ke-3, kambing itu kalau kambing Jawa yang bulunya tipis itu disyaratkan 2 tahun masuk ke-3. Kalau kambingnya itu domba yang besar itu maka umur 1 tahun masuk tahun ke-2. Itu Bapak tinggal tanya sama tukang jualan kambing udah paham. Nih Pak, ya. Maka kambing-kambing itu menjadi hewan kurban. Pertanyaannya, afdol mana? Nih lihat. Hadis Nabi itu, sejarah hidup Nabi itu menggambarkan unta lebih afdol daripada kambing. Tapi itu bukan berarti Bapak motong unta di sini. Ya, kenapa? Karena boleh jadi orang sini itu tidak suka dengan daging unta. Bapak lihat agama. Maka agama tuh perlu ngaji sama guru, jangan cuma baca hadis. Unta dengan sapi itu dalam banyak hal sama Pak. Kalau untuk kurban 7 orang, ya orang kemudian haji tamattu itu motong 1 unta untuk ber7 itu sama Pak. Tapi Bapak lihat waktu zakat beda Pak. Nisab zakat tuh kalau sapi itu 20 ekor Pak. Bapak kalau punya 20 ekor sapi itu wajib mengeluarkan 1 ekor sapi sebagai zakat. Tapi kalau unta nggak nunggu 20 Pak. Punya 5 ekor unta, Bapak harus mengeluarkan zakat 1 ekor kambing tapi 5 aja Pak. Padahal unta dengan sapi itu sama. Bedanya di mana? Nih, bedanya itu kalau kita sekarang kayak Avanza sama Xenia. Ini bukan saya endorse, ya kan? Avanza sama Xenia itu sama, Pak. Sama, asal tipenya sama, isinya sama, Pak. Tapi harganya beda. Bedanya di mana? Ini Toyota, Pak. Ini Daihatsu. Nih, berarti apa yang membedakan? Bukan nilai membangun mobilnya, tapi gengsinya, gitu loh. Sama kan tanah di Halim ini, ya, tanah di Saadatul Muslimin ini dengan tanah di Pik itu sama Pak. Kalau nggak percaya jilat aja. Tanah Saadatul Muslimin ini, tanah di Halim ini, sama tanah di Menteng, nggak usah di Menteng sama Menteng dalam itu harganya beda Pak. Orang kalau KTP-nya di Menteng itu songong, ditanya orang dikeluarin KTP-nya. KTP-nya mana Pak Faiz? Menteng, saya kasih. Tapi kalau Menteng dalam beban kadang-kadang disimpan. Di mana rumah lo? Menteng. Menteng mana? Udah Menteng gitu. Nah, begitu temennya datang, kok bukan di sini? Iya, gua Menteng dalam. Nah, gitu. Paham Pak? Padahal tanahnya sama. Bedanya apa? Gengsinya. Gitu. Kalau saya tinggal di Menteng, ini elit, mahal harganya. Lihat tuh. Kenapa dulu afdolnya unta? Karena di mata orang Arab unta itu lebih bergengsi daripada sapi. Semakin gengsinya tinggi itu semakin afdol. Karena Bapak memberi yang terbaik kepada Allah. Tapi ngajinya jangan separoh nih. Hadis lain bilang pekerjaan yang paling afdol setelah ibadah individu kepada Allah kayak sholat, puasa itu adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kalau Bapak nyenengin orang itu pahalanya besar di sisi Allah. Oleh karena itu nanti korban lihat kondisi lingkungannya darah tinggi semua, jangan korban kambing. Kata orang, ya Allah, gua nggak ambil. Kenapa? Darah tinggi. Kalau Bapak tahu nih ya, yang kanan kirinya itu udah darah tinggi semua, udah Senin Kemis napasnya gitu. Saya beli apa ini? Sapi. Yang tua-tua kasih daging khasnya tanpa lemak. Kenapa? Mereka kolesterolnya tinggi. Yang lemak-lemak itu kasih sama yang muda-muda. Lo masih muda, dapat lemak semua, sehat. Nah, lihat Pak. Tuh, fikih itu Pak. Jadi dilihat gitu loh. Jangan Bapak itu, mohon maaf nih, ya, saya nggak beda-bedain. Ada orang kadang-kadang itu beli binatang yang orang situ kurang suka. Misalnya kebo sama sapi. Itu sama Pak. 1 sapi 7 orang, 1 sapi sendirian afdol, 1 kebo sama dengan sapi. Tapi daging kebo itu nggak fleksibel.
Dia enak dijadikan semur, tapi dijadikan yang lain ndak enak. Orang makanya lebih suka daging sapi, maka harganya lebih mahal. Jadi kalau bapak korban di satu kampung yang biasa makan nasi uduk tiap pagi, potong kebo nggak apa-apa. Kenapa? Jadi semur. Paham pak? Paham? Tapi di kampung itu ndak ada yang suka semur gitu loh ya. Maka bapak potong sapi. Di kampung itu sapinya udah banyak. Oh, kan kepengen pak bikin nasi mandi kambing. Nah, maka yang belum beli sapi disuruh beli kambing. Nanti fikihnya itu jadi fleksibel. Jangan terus unta afdol, masya Allah. Saking ngejar afdolnya, dia datengin unta dari Mekah, gitu. Maka biaya mendatangkannya atau dibalik. Gua korbannya di Mekah, kenapa? Di sini nggak ada unta sih, nggak afdol. Itu bukan soleh itu, otaknya dicuci sama rinso itu, gitu. Kalau cuman, iya kan ada orang begitu, gak banyak pak. Orang yang suka korban di Mekah itu. Kalau saya ditanya berfatwa ndak afdol. Kenapa? Orang Mekah nggak butuh daging. Daging dam saja dikirim-kirim ke luar negeri. Ngapain kurban di sana? Oh itu afdol pak, tanah suci. Oh iya, di sana tanah suci, di sini fakir miskin. Gitu. Kan begitu. Jadi dulu orang tuh banyak pak. Apalagi orang Betawi, orang Jakarta itu. Sering banget kurban di Mekah. Saya bilang masya Allah, di samping kanan kirinya masih banyak fuqara wal masakin. Itu salahnya kalau ngaji separoh. Cuman ngaji afdolnya Mekah, afdolnya unta, tapi ndak ngelihat hadis tuh banyak, ayat tuh ndak satu, fikih itu ndak mati, dia harus apa itu? Hidup. Jadi bapak nanti semakin bermanfaat kepada jamaah itu semakin afdol. Jadi panitia korban tuh perlu survei. Ya, jamaah suka daging sapi apa daging kambing? Tiba-tiba mayoritas kambing, kami sehat semuanya. Ya, kami mau bikin sate semuanya, beli kambing. Jadi tidak terikat dengan, karena ini Nabi nggak pernah bilang, Pak. Ya, kenapa fuqaha bilang yang paling afdol itu adalah kambing pak setelah unta? Karena Rasulullah dulu itu motongnya pakai apa ini? Kambing. Ya ndak apa-apa. Ya kan itu kan teknis saja pak. Nabi berbuka pakai kurma, ya karena di Madinah. Mungkin di sini pakai durian montong kalau ada, ya kan? Cuman di sana ndak ada durian montong yang manis-manis. Itu kan bukan agama, Pak. Itu adalah struktur sosial masyarakat yang dipergunakan untuk menafsirkan agama. Kayak hudzu zinatakum inda kulli masjidin. Baju apa? Ya ukurannya kok orang masing-masing. Mungkin jas dasi di Eropa, mungkin sarungan di Indonesia, mungkin jubahan di Arab. Enggak boleh bapak ketika datang ke Saadatul Muslimin pakai jubah itu lebih afdol daripada yang sarung. Enggak ada dalilnya itu. Kenapa? Dalilnya itu budaya peradaban manusia. Nah ini satu. Kemudian setelah itu motong. Motong itu sederhana pak. Kata Imam Syafi'i memang harus kerongkongan sama jalur apa ini? Makan dan jalur napas. Baru ada urat darah al-wajdain itu ya. Ada al-mari dan hulkum, satunya napas, satunya makanan. Ada dua darah ini yang membuat distribusi darah sampai kemana ini? Ke otak. Imam Syafi'i mensyaratkan yang paling utama itu yang kerongkongan sama napas tenggorokan. Itu harus putus. Adapun urat ini hukumnya sunnah. Tapi jumhur ulama bilang enggak. Pokoknya yang mau dipotong ini 4. Ya, ada 2 urat kanan kiri, ada kerongkongan dan tenggorokan. Asal kepotong 2 sah. Jadi kalau urat ini kepotong, kemudian tenggorokan kepotong, hukumnya sudah apa ini? Sah menurut mayoritas ulama. Hati-hatinya ikut mazhab Imam Syafi'i, maka tenggorokan dan kerongkongan yang harus apa ini? Putus. Ya bapak-bapak ya. Ya. Setelah itu bapak nih ada orang kadang-kadang nih saya jelasin sedikit. Kadang-kadang itu harus 1 tarikan gitu. Kalau 2 tarikan ini sama dengan kawinannya Luna Maya. Ya, ini banyak orang kadang ribet dalam fikih. Wah itu nggak nyambung katanya. Ya mesti angkah tuka wazawwaju langsung kobil tuh nikah. Jadi calon pengantin tuh harus ambil napas pak sebelum akan nikah. Pegang tangannya, begitu angkah tuh kobil tuh langsungnya nggak gitu. Kalau dia kaget belum siap, ya terus
qabiltu. Itu nggak apa-apa, Pak. Kecuali kalau angkah tuka wa zawajtuka, dia pamit dari majelis akad makan bakso. Nggak sah nikahnya. Kalau perlu Bapak ambil istrinya. Itu suamiku kabur, gimana kalau gue penggantinya? Nggak apa-apa. Loh, ini jangan kayak gitu, Pak. Jadi kalau dua ini kata jumhur sudah kena, maka tindakan apapun setelah itu sah-sah saja. Lihat nih. Kenapa saya ngomong begini? Karena sapi di Australia, saya dulu lihat Pak, mungkin 15 tahun yang lalu di New Zealand, di Australia. Kenapa sapi nyampuk Pak? Ya, sapi di Australia itu Pak, itu daging nyempuk. Maka Bapak kalau makan steak kan ditanya, sapi lokal apa sapi impor? Ya, saya pernah beli dua-duanya Pak, ternyata beda rasanya. Yang impor ini empuk Pak. Kayaknya ini digebukin semalaman daging ini, kok enak betul makannya kata saya. Yang ini kenapa? Itu teknik aja Pak. Teknik pemotongan. Orang yang memotong di RPH, slaughterhouse yang modern itu ada namanya torasistik Pak. Ya, sudah pemotongannya enak, ya sapinya tuh nggak stres Pak. Kalau kita kan sapi itu mau dipotong, masya Allah, dia udah kayak mau di PKI mau dieksekusi dulu itu. Ya, semua orang. Ya kalau di Australia itu bahkan sapi itu nggak tahu kalau dia mau dipotong Pak. Dikasih musik gitu, mau masuk tuh, sapinya tuh baris di atas ban berjalan yang kayak koper di bandara itu. Sapinya mau masuk itu dikasih musik Pak, goyang-goyang kepalanya dangdutan ini. Nggak tahu kalau dia mau mati, gitu seret, dipres gini sama besi itu, dibalik langsung potong. Ada yang pakai apa itu, strumando itu, di setrum kepalanya, tapi nggak kena batang otaknya, masih hidup, kejang begitu, dia sembelih itu. Makanya 800 ekor yang motong sendirian. Kita satu sapi, satu RT turun tangan gitu. Diikat sana, ditarik sana. Sapinya itu stres. Makanya gua ini jahat banget orang udah. Allahumma daging gua nggak enak kata sapi. Kenapa? Lu cara motongnya nggak bener. Ya, kalau mereka itu senang. Nah, yang paling penting itu bersihin darah. Maka fikih itu kalau ditafsirkan dengan tafsir modern, orang tuh akan mengatakan izzul Islam, Pak. Islam itu mensyaratkan binatang ternak al-an'am itu pada prinsip dasarnya harus disembelih Pak. Adapun pakai gigitan anjing atau pakai peluru itu dalam kondisi binatangnya tidak bisa kita apakan ini. Kita sembelih dengan benar. Halal. Kok kijang lari-lari Bapak tidak bisa tangkap, Bapak lempar kasih anjing supaya gigit, anjing pinter nih ya, gigit situ mati halal. Asal baca bismillah, ini anjingnya anjing sekolahan, nggak korupsi anjingnya ya. Begitu kambingnya digigit mati, dia bos beres, kita datang utuh Pak. Ya, nggak ada komisi 10% berupa paha belakang itu halal. Ini anjing pinter nih. Nah, tapi itu pun kata fuqaha, setelah gigitan anjing itu mematikan, maka dia tetap ada disunnahkan untuk apa itu? Disembelih mengeluarkan darah. Kenapa ini? Iraqatud dam di dalam fikih. Darah itu harus keluar. Itu dibuktikan dengan sains. Makanya orang kalau Bapak lihat di slaughterhouse yang modern itu, sapi itu dipotong, Pak. Dipotong secara syariahnya kena nih, ya, tenggorokan, kerongkongan putus. Tapi setelah memutus itu, tangan jagalnya tuh masuk Pak ke dalam lehernya sapi ini, ngambil urat yang memompa darah itu. Dia tarik begini, dia potong lagi, maka darahnya mengucur deras. Itu sapi dibalik dalam waktu 1 menit, tidak ada lagi dagingnya yang ada bekas darah di dalamnya. Kenapa? Darahnya utuh keluar bersih, maka dagingnya enak. Kalau kita kan enggak. Karena sapinya belum selesai nyawanya diregang, udah ditarik-tarik, maka darahnya balik lagi Pak. Pompa sanyonya mati udah, iya kan? Balik lagi, ya, yang penting mati gitu. Iya betul, dia mati batang otak. Tapi dia belum sempurna menghilangkan apa. Kan masih Bapak bisa lihat tuh, sapi kadang mau dipotong, udah berapa 10 menit, kakinya masih gerak-gerak kan. Itu bukan hidup Pak, itu nyawa ketinggalan. Kenapa? Karena nggak sempurna. Tapi kalau di torasistik itu hilang semua gerakan kayak gitu. Dia mati bersih, dibalik ke atas. Saya ngelihat kayak gitu. Ini fikih gitu. Jadi jangan merasa, oh enggak, saya orang masjid, potongan saya itu lebih syar'i dari orang kafir. Enggak, gitu loh. Kita enggak syar'i Pak. Kadang-kadang golok masih berdarah, ya kan, ditunjukin sama kambing sebelahnya. Sabar, lu bentar lagi. Gue ngopi dulu. Ya Allah, kata saya. Ini enggak ada agamanya orang ini, gitu loh. Enggak betul. Rasulullah tuh bilang loh, tidak sempurna iman orang itu. Kalau dia menyembelih yang satu ngeliat. Tuh. Kita malah dipertontonkan, bunyinya didengerin. Tuh Pak, ya. Mikir kan sekarang? Mikir. Jangan cuma siar doang, nggak pakai fikih.
gitu. Kambing dikumpulin di masjid, eksekusi satu-satu. Mbak, oh, atau dua, ya Allah, bukan siar, fikih ilmu. Bapak ndak setuju, ndak usah undang saya lagi, gitu loh. Ya kadang-kadang ada masjid kan, yang penting siar dikumpulin. Wah ini itu kata, terus memotong hewan itu, seakan-akan kayak mujahid fisabilillah. Semakin teriak, semakin banyak darah, bangga. Bukan bangga, bodoh, gitu. Kalau orang itu beragama, satu dipotong, bahkan dibersihkan bau darahnya. Tanahnya, tanah yang baru, itu orang yang beragama. Coba kalau kita praktekin gitu, siapa yang punya konsep animal welfare itu? Islam. Islam Pak. Yang sayang binatang tuh Islam. Terus ada orang ngomong, kalau gitu nggak usah makan sapi Pak, sayangin sapinya, ya kan kasih kasur tidur. Ya salah juga, karena sapi diciptakan untuk jadi bakso, gitu loh. Sebagaimana kita diciptakan untuk imaratul ardi. Lihat Pak, itu namanya fikih. Jadi ya, saya pernah lihat masjid Pak di Samarinda, itu keren Pak. Kenapa? Karena panitia masjidnya itu berelaborasi dengan fakultas peternakan. Mereka yang punya ilmu cara menjatuhkan sapi. Mereka yang punya ilmu bagaimana membersihkan bekas potongan satu tanpa bekas, sehingga yang satu masuk itu bahkan tidak mencium aroma darahnya. Itu masjid di Samarinda, motong sehari itu 30-40 ekor sapi. Itu saya ngeliat, Masya Allah, ini namanya masjid yang mengedepankan ilmu. Jadi bapak-bapak besok ya, kalau mau pakai motong di situ ya, itu ya Pak ya, jangan terus kayak supporter Real Madrid sama Barcelona itu ya, itu mau nonton semua, enggak gitu ya. Harus ada selang, darah mengalir dulu. Yang paling aman di mana? Di tanah yang tidak ada semennya itu loh. Begitu digali, tutup lagi, gali yang satu, itu namanya fikih. Ya, jadi jangan sampai semangat keberagamaan kita itu mengalahkan ilmu. Ini kalau terus-terusan nanti sapinya sampai datang, saya belum selesai ngaji nih Pak ya. Nah setelah di situ nih dipotong ya. Ini yang penting-penting aja nih ya. Setelah dipotong dibagi. Lihat Pak, ini bukan zakat, jadi nggak ada amil. Terus saya amil sapi, nggak ada hadisnya amil sapi. Ya, amil tuh nggak ada di situ. Yang ada panitia itu nilai pertamanya relawan. Gitu. Jadi kalau nggak mau susah, gue capek nih, siapa yang nyuruh? Gitu. Capekmu itu ada pahalanya, gitu loh. Nih, jadi nggak ada amil sapi. Ya, ini bagian gua nih kepalanya Pak, gua amilnya. Nah, itu nggak pakai fikih Pak. Ya, jadi dipotong, dibagi. Nih pembagian yang paling bijaksana dalam fikih dibagi 3. Nih, yang satu nih sepertiganya untuk yang korban. Kalau dia mau, afdolnya diterima, tapi belum tentu dimakan. Saya potong sapi, ya kata masjid, ini sepertiga untuk yang apa ini, yang korban. Terima, itu rezeki dari Allah, jangan ditolak. Nggak boleh, nggak berakhlak itu menerima, menolak rezeki Allah. Terima dulu. Tapi hatinya ngomong, ya Allah, saya tiap hari makan daging, tapi di sebelah sana ada janda tua yang jarang makan daging. Kalau janda muda biar diurus Pak RW, ya kan? Bukan diurus fikih saya ya. Saya enggak ngurus janda muda, janda tua. Maka diterima nih, dikasih Pak. Ya, ini dari siapa ini? Hak saya, dikasih mereka. Jadi konsepnya orang itu Pak, kalau dia butuh ambil secukupnya, kalau dia tidak butuh berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini yang sepertiga. Yang sepertiga itu buat tetangga dekat, lingkungan. Sama. Begitu ini tangga saya nih, saya kasih. Terima, itu rezeki. Terus dia ngomong, tapi saya rasanya itu sudah cukup hidup ini. Bagi ke fakir miskin, itu nggak apa-apa. Yang sepertiga lagi, itu memang khusus fuqara wal masakin. Nih pembagiannya. Kedua, yang penting nih lagi, kurban itu harus utuh. Nggak boleh kurban itu tanpa kepala. Ada nggak orang kurban? Nggak ada. Yang menjadikan kepala sapi itu upah pekerja. Nih, ingat bapak-bapak ya, ini pengurus masjid mumpung ungit nih. Kalau ada orang nyerahkan sapi, itu jelasin, Pak, di sini kebetulan motongnya bayar. Loh, motong bayar itu nggak boleh pakai uang masjid Pak. Ini denger loh.
Kenapa? Karena korban itu bukan kewajiban masjid. Korban itu saya. Kan yang sunnah saya nih. Nah, kalau saya sunnah korban, dulu nih nggak ada ribut-ribut DKM Masjid Nabawi itu nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi semua orang korban motong sendiri afdolnya. Tapi sekarang kan nggak semua orang bisa motong. Saya itu teknik motong jago, Pak. Saya dulu suka ngajar namanya Persatuan Julaiha, bukan Zulaiha. Ya, saya nggak pernah ngajar Zulaiha, tapi ngajarnya Julaiha. Julaiha itu juru sembelih halal. Dia punya SIM. Ya, Bapak nanti kalau ragu-ragu cari ke Julaiha itu aman, Pak. Saya ngajar. Ini begini. Wah, praktek. Begitu praktek kan ada kambingnya, ada goloknya. Saya panggil yang kursus. Kamu sudah berapa lama jadi tukang potong? Sudah 10 tahun, Gus. Sudah paham yang saya ajarin tadi? Iya, ayo potong, saya mau lihat. Diprotes. Kenapa bukan Gus Faiz yang motong? Saya tugasnya ngajar, gitu. Kalau motong, saya orangnya nggak tegaan, maka saya nggak mau lihat, kata saya. Terus, ini temenmu satu nih, videoin ya, kata saya. Nanti begitu beres, videonya kirim ke saya. Ini udah latihan pakai gedebong pisang, Pak. Gitu loh. Begitu dipotong, saya orangnya ngerti fikihnya, tapi nggak tega. Kalau nggak tega, jangan. Ya, nanti begitu motong macet nih. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit enggak ya? Kasih orang yang tukang potong nih, Pak. Ya, maka nanti itu upah motong itu enggak boleh dibarter dengan bagian sapi. Jadi kalau ada sapi nih, terus ada orang potong, Bang. Oh, bayar 600.000. Wah, mahal amat. 100 saja ya. Mau dia. 100 ya enggak apa-apa, tapi palanya buat saya. Enggak boleh. Itu berarti Bapak korban enggak pakai kepala itu. Kenapa? Karena kepalanya dijadikan gitu. Sama, kulitnya buat saya bagian dari upah, enggak boleh. Gitu. Jadi utuh. Nih, pengurus masjid kasih tahu nih, ya. Kalau nanti operasional sapi itu pemotongannya sekian, bilang sama yang mau korban. Boleh nggak pakai uang masjid? Nggak boleh. Karena itu kewajibannya orang yang mau korban. Kan orang korban itu menyerahkan sapi, sapi sudah dipotong. Gitu loh. Jadi ini rapi. Ya. Jadi upahnya harus dijelasin. Ya. Soal dia dikasih, nggak apa-apa. Tapi bukan bagian dari apa ini? Upah. Pulang diplastikin atau kepalanya banyak dikasih satu, ya enggak apa-apa. Tapi bukan bagian dari perjanjian upah. Ya. Yang terakhir nih, yang penting. Ini kalau panitia nerima uang beli sapi. Hati-hati nih. Ya. Itu wakalah, Pak. Amanah itu. Jadi kalau Bapak datang, Pak Hermawan nih, saya panitianya nih. Ya. Pak Hermawan bilang, Ustaz, saya mau korban sapi. Saya tanya, berapa kilo, Pak? Kiranya. Saya kan tanya sama pedagang sapi. Ini nggak boleh panitia jadi pedagang sapi, Pak. Karena sapinya nggak dimiliki panitia, gitu. Kecuali panitianya pakai modal. Nih, saya punya duit nih, saya datengin sapi ke sini. Tiap ada orang mau beli, saya bilang, itu sapinya, pilih sendiri. Yang ini 30 juta, yang ini 35. Boleh. Walaupun sapi itu saya beli harganya 20 juta, saya untung 15 juta, boleh. Karena saya pedagang. Kalau panitia nggak boleh. Karena syaratnya jual beli, mabiknya itu, barang yang dijual, itu harus ada pada kepemilikan penjual. Bapak boleh nggak jual kontrakan orang? Hah? Dicelurit, ya kan? Bapak boleh jual kebun orang? Nggak boleh, gitu. Kalau Bapak jual sapi, sapinya bukan milik Bapak, kan sapi orang yang Bapak jual itu. Mana sapinya, Pak? Itu tuh di situ, itu sapinya orang, gitu loh. Bukan sapinya saya. Maka akadnya secara fikih apa itu? Wakil. Pak Hermawan itu mewakilkan saya untuk membeli sapi senilai 35 juta. Fikihnya bilang, kalau ternyata sapinya harganya 37 juta, saya minta tambahan. Pak Hermawan nggak dapat. Kenapa? Semuanya bilang 37, jadi saya minta tambahan 2 juta. Oke, jadi. Nggak oke, balikin duitnya. Udah kambing aja. Ya kan, kenapa? Nggak cukup duitnya, kan begitu. Nah, sama. Kalau nggak sampai segitu, lapor. Sapi sekian. Panitia pinter, belinya di hari tasrek terakhir, gitu loh. Ya, pokoknya aku korban kan, iya, dipotong kapan? Pasrah saya sama panitia, gitu. Nah, panitianya otak ekonominya jalan banget, Pak. Ini kalau beli malam lebaran mahal.
Nawarnya hari tasrek menjelang asar. Pedagang sapinya itu udah lemas. Ya Allah, sapi masih ada satu. Ini kalau dibawa pulang ke kandangnya, ongkosnya mahal. Datang panitia masjid. Sapi lu masih ada? Ada satu. Ini berapa nih? 35 juta. Ya udah, lu bawa aja pulang sendiri sono. Ya jangan gitu dong Pak. Berapa? 30 ya? Ya jangan 30 lah, 31 lah, udah 32. Oh lu jam 2 siang nih, hari tasrek loh, sebentar lagi udah nggak bisa motong. Iya dah, kata orangnya, diangkat sapinya 32. Dapat untung berapa? 3 juta, harus lapor. Nih, harus lapor. Kalau tanpa akad wakalah, lain halnya. Kalau panitianya ngomong, Pak, sapi yang misalnya nih ya sapi yang beratnya setengah ton 500 kilo itu harganya 35 juta. Oh ya udah, diterima kan? Bapak, saya jadi wakil Bapak ya beli sapi ini. Tapi seandainya Pak, sapinya ternyata 33, 2 jutanya kemanain? Masya Allah, ngomong langsung, buat ente. Oh, cepat sujud syukur Pak. Cepat sujud syukur, balikin, ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus dapat lagi jemaah, sapinya Pak 34 juta 995 ribu. Ini sisanya 50 ribu. Harus dibalikin apa enggak? Balikin, ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya fikih. Paham ya Pak ya? Jadi jangan sampai hari raya Idul Adha itu kita bertakarrub kepada Allah, tapi pada saat yang sama kita memakan duitnya orang lain. Nih, yang terakhir ada satu lagi nih, karena banyak guru nih. Biasanya di sekolah itu iuran ya untuk apa itu namanya? Korban. Ya, satu orang ada yang 10.000, 15.000. Bisa nggak beli sapi? Bisa, satu SMA gitu. Nah, kadang-kadang gurunya yang nakal. Ini tahu gurunya nakal nih. Gurunya kan ngerti fikih. Korban itu kan atas nama orang 7, nggak bisa atas nama ramai-ramai. Lalu pas motong, muridnya kan nggak tahu nih. Karena muridnya nggak tahu oleh sekolahnya itu, maka di atas namakan gurunya. Begitu mau motong nih, ini sapi siapa? Faiz, Hermawan, Fauzi, itu gosok Pak, haram, gitu. Itu harta orang, gitu. Jadi jangan merasa gua gurunya, nanti murid tinggal gua kasih tahu, lo nggak redo kualat, nggak berkah, oh nggak bisa begitu Pak, akhirat nggak ada barokah, nggak ada kualat, gitu. Begitu tahu di akhirat, gua kayaknya pernah nyumbang deh di SD 200.000 buat beli sapi. Kata muridnya nih, kok nggak ada catatan amalnya ya? Iya, sapinya diambil atas nama Faiz. Wah itu gosok ya Allah, itu duit saya, nggak boleh. Kalau mau begitu ngomong, gitu. Ngomongnya gimana? Anak-anakku di sekolah ini kita mau melatih diri untuk korban, kumpulin duit. Korban dijelasin fikihnya. Korban itu sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Nih sekarang kita kan latihan 50.000, kumpul nih jadi 40 juta. Tapi kan nggak bisa disembelih sebagai korban. Bisanya disembelih sebagai sedekah daging. Boleh sedekah daging. Tapi kita enaknya korban. Iya Bu, enaknya iya Pak. Kalau gitu, redo nggak kalian? Kalau nanti pas korban, ini di atas namakan kalian hadiahkan itu. Nih, jadi pahala korbannya itu untuk gurunya yang 7. Tapi nanti pahala yang 7 ini berdampak kepada kalian semua. Dapat pahala. Karena mereka bisa dapat pahala korban karena kalian iuran. Nanti di akhirat pahalanya beda-beda. Gitu loh ya. Yang nyumbang 1 juta di dalam surganya paling enak itu 1 juta. Ya kan? Nah, yang 5.000 di pintunya aja gitu. Selesai kan kalau kayak gitu Pak. Aman damai. Ini namanya fikih. Fikih itu perbuatan hukum. Kalau perbuatan hukum punya konsekuensi hukum. Rasanya cukup dulu ya ketua masjid ya. Ini kok diterus-terusin ini ya. Nanti saya takut sapinya datang betulan siangnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Rasanya sudah umum ya. Apa ada yang mau nanya? Ya, rasanya udah cukup ya. Nanti kalau ada yang mau nanya mungkin di WhatsApp aja ke Pak Hermawan atau ke Ustadz Fauzi. Kalau Pak Hermawan bisa jawab langsung jawab, Ustadz Fauzi jawab, ragu-ragu baru tanya sama saya ya. Tapi di luar itu pesan yang ingin saya sampaikan, beragamalah dengan ilmu.
Nah, ilmu sekarang tuh gampang banget. Bapak kalau mau tahu korban, tinggal tanya Al Mukarram Google. Ya, Google sekarang sudah punya asisten, Pak. Ya, Google itu kiai karena bisa dijamin kebenarannya. Karena dia ngasih link kan. Bapak tanya, hukum korban. Kasih kalau Bapak NO, tambahin aja hukum korban NO. Maka keluar semua website yang terafiliasi dengan NO. Bapak Muhammadiyah, korban Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah korban, korban Muhammadiyah. Maka semua website yang terafiliasi sama Muhammadiyah itu akan ditampilkan sama Google. Bapak klik di situ lengkap. Nah, sekarang Google punya asisten, Pak, Ustadz, namanya Ustadz Chat GPT. Nah, ya, itu ditanya apa aja langsung jawab sendiri dia. Nggak ada NO, nggak ada Muhammadiyah, mujtahid dia. Yang tapi kadang-kadang salah gitu. Tapi kadang-kadang salah. Jadi itu kepentingannya ya Bapak-bapak mau Idul Adha, Bapak harus mempelajari fikih korban, fikih terkait ini, dan itu menjadi bagian amal soleh yang luar biasa. Sebagaimana Ramadan itu fadilahnya pada al-ashrul awakhir, maka bulan Dzulhijjah itu pada al-ashrul awail, 10 yang di depan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Sa'adatul Muslimin ini, kelak Allah kumpulkan kita semua di dalam rahmat dan ridho Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.